Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Biologi B semester 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai ekosistem hutan hujan tropis. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Rizko Liardiani, Damar Kasiden Jati, Ain Muzayanah, dan Muhammad Al-Farisi. Perkenalkan, nama saya Rizko Liardiani dengan NIM 1908106774. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hutan. Jadi hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan dalam lingkungannya. Antara yang satu dengan yang lainnya ini tidak dapat dipisahkan. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampang karbon dioksida, habitat hewan. Kemudian hutan berfungsi untuk menjadi modulator arus hidrologika serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Selanjutnya yaitu hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non-kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat yang kemudian dibudidaya melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup pencinta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman. Halo, perkenalkan nama saya Ain Muzayanah dengan NIM 1908106061 dari kelas Biologi B semester 4. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hutan hujan tropis dan juga ciri-cirinya. Langsung saja simak ya. Hutan hujan tropika atau sering juga ditulis sebagai hutan hujan tropis adalah bioorma yang berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat hingga 10 derajat ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. Dalam peristilahan bahasa Inggris, formasi hutan hujan tropis ini dikenal sebagai Lowland Equatorial Evergreen Rainforest, Tropical Lowland Evergreen Rainforest, atau secara ringkas disebut juga Tropical Rainforest. Nah, pada hutan hujan tropis merupakan rumah untuk setengah spesies flora dan fauna yang ada di seluruh dunia. Hutan hujan tropis ini juga dijuluki sebagai farmasi terbesar di dunia karena hampir dari 1/4 obat modern berasal dari tumbuhan yang berada di hutan hujan tropis ini. Nah, adapun ciri-ciri dari hutan hujan tropis diantaranya yaitu yang pertama, memiliki pepohonan yang berdaun lebat, tinggi, dan juga rapat. Nah, yang kedua, dasar hutan atau lantai hutannya penuh dengan tumbuhan lumut dan juga rumput. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu sinar matahari tidak dapat menembus ke dalam dasar hutan, tidak dapat sampai ke dasar hutan. Hal ini dikarenakan pepohonan yang ada di hutan hujan tropis sangatlah rapat. Yang keempat, memiliki kelembapan udara yang tinggi. Yang kelima, mendapatkan curah hujan yang tinggi juga. Dan yang keenam atau yang terakhir, banyak terdapat sumber air maupun air-air yang menggenang yang berada di dasar hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Kasiden Jati dengan nomor NIM 1908106047. Saya dari kelas Biologi B semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe hutan hujan tropis. Nah, tipe hutan hujan tropis menurut ketinggian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu zona hutan hujan basah, yang kedua itu zona hutan hujan tengah, dan zona hutan hujan atas. Nah, tipe hutan tropis menurut iklim di Indonesia itu terdiri dari 4, yaitu hutan tropis basah, hutan muson basah, hutan muson kering, dan hutan savana. Tipe hutan hujan tropis menurut fisiognomi di Indonesia, berdasarkan ciri fisiognomi terdapat 2 tipe hujan. Yang pertama itu hutan hujan tropis atau hutan yang selalu hijau, dan hutan musim atau hutan yang menggugurkan daun. Hutan hujan tropis umumnya dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bagian utara, dan Papua. Sedangkan hutan musim yang menggugurkan daunnya dijumpai di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku bagian selatan.
Tipe-tipe hutan hujan tropis pada kondisi khusus azonal. Hutan pada tipe azonal umumnya dipengaruhi oleh kondisi tanah dan air serta kondisi tempat tumbuh yang miskin hara. A. Hutan mangrove. Hutan yang berada di tepi pantai, didominir oleh pohon-pohon tropika atau belukar dari genus Rhizopora, Languncularia, Avicennia, dan lain-lain. B. Hutan gambut. Pet forest. Hutan yang tumbuh pada tanah orgonosol dengan lapisan gambut yang memiliki ketebalan 50 cm atau lebih, umumnya terdapat pada daerah yang memiliki tipe iklim A dan B menurut klasifikasi tipe iklim Schmidt dan Ferguson. C. Hutan rawa, swamp forest. Hutan yang tumbuh pada daerah-daerah yang selalu tergenang air tawar. Tidak dipengaruhi iklim, pada umumnya terletak di belakang hutan payau dan jenis tanah aluvial. Takagan hutan selalu hijau dengan pohon-pohon yang tinggi bisa mencapai 40 meter dan terdiri atas banyak lapisan tajuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farisi dari kelompok 5. Ingin menjelaskan ciri khas kondisi hutan hujan tropis yang ada di Indonesia. Sebagian besar hutan alam di Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis mempunyai ciri khas yang berbeda dengan hutan-hutan yang lainnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai 17.500 lebih pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Beragamnya tempat tumbuh dari hutan-hutan di Indonesia membuat hutan tropis di Indonesia mempunyai ciri khas yang khusus dibandingkan hutan di belahan bumi lainnya. Keterkaitan antara komponen penyusun ini kemungkinan bentuk struktur hutan tertentu yang dapat memberikan fungsi tertentu, seperti stabilitas ekonomi, produktivitas biologis yang tinggi, siklus hidrologis yang memadai, dan lain-lain. Secara nyata di lapangan, tipe hutan ini memiliki kesuburan tanah yang sangat rendah. Tanah yang tersusun oleh partikel lempung yang bermuatan negatif rendah seperti kolinite dan ilite. Kondisi tanah asam ini memungkinkan besi dan aluminium menjadi aktif di samping kadar silikanya memang cukup tinggi sehingga melengkapi keunikan hutan ini. Namun dengan pengembangan struktur yang mantap, terbentuklah salah satu fungsi yang menjadi andalan utamanya, yaitu siklus harta tertutup. Dan keterkaitan komponen tersebut sehingga mampu mengatasi berbagai kendala maupun keunikan tipe hutan ini. Kondisi tanah hutan ini juga menunjukkan keunikan dari ciri khas tersendiri. Aktivitas biologis tanah lebih tertumpu pada lapisan tanah atas atau topsoil. Aktivitas biologis tersebut sekitar 80% terdapat pada topsoil saja. Kenyataan-kenyataan tersebut menunjukkan bahwa hutan hujan tropis merupakan ekosistem yang rapuh karena setiap komponennya tidak bisa berdiri sendiri.